satupun kitab suci agama ini yang otentik murni. Sementara Quran benar-benar kitab suci yang otentik murni. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iya, warang matur datang ibu-ibu sedaya. Mawi basa Jawa saged nggih? Oh, banyak yang ini, banyak yang luar Jawa juga. Hormat datang Ibunda Jasita Resmi Prabu Ningrat. Nguri-uri kabudayaan Jawa. Baiklah. Iya, kepada ibu-ibu seluruh pengurus dan anggota Mar'atus Sholihah, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Benar-benar ucapan yang pendek itu memenuhi timbangan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas seluruh kenikmatan. Saya yakin nikmat yang paling kita syukuri tidak ada lain adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian berikutnya nikmat sehat dan sempat, ya. Karena tanpa sehat dan tanpa sempat nggak mungkin kita dikumpulkan di tempat ini. Saya ketepusan ini apa? Karena tadi harus operasi dulu di TKO Muhammadiyah Jogja. Insya Allah ibu-ibu, orang kalau sudah kena tumor di daerah leher itu rasanya cuma dua macam. Satu seperti kelelegen, atau yang kedua seperti ditekak. Pun milih yang putih jenengan. Makanya sebenarnya saya mau santai-santai gitu, tapi ya biar kesininya juga santai. Tapi tadi 6:30 saya sudah harus pergi dan kemudian operasi. Tapi alhamdulillah lancar, ya. Mudah-mudahan pasiennya juga kemudian sehat. Baik, makanya itulah ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Kita itu suka diberi nikmat yang sehat tadi itu loh. Tapi kerasanya dapat nikmat sehat itu kalau sudah sakit. Betul ya? Kalau gini-gini ya? Lah iya. Kalau gini-gini aja nggak kerasa. Kalau udah sakit, waduh. Ning kok nek do ngeteri apa-apa malah pas loro. Wes ngerti loro ra doyan makan malah diteri werna-werna. Ini waduh, ini gimana ini? Jadi harus dirubah mindset itu, ya. Jadi kita harus mempraktekkan hadis Nabi, ya. Tahadu, ya, saling memberi hadiah lah, ya, itu ketika sehat, ya. Ya, Masya Allah. Tapi Bu, saya nggak pernah berdoa supaya orang banyak sakit, nggak pernah saya. Ini nyengkring ini, nggak pernah saya berdoa. Masuk nek rano-rano dokter ora payu dari. Saya juga pernah jadi jamaah, terus ustadz lagi
saja era ngerti nek aku ki dokter ya ta. Bapak Ibu, dokter ki pinter tenan. Sing gawe lara Gusti Allah, sing maringi sembuh Gusti Allah, sing tampa duit aku nomburi ning batin. Awas nek lara. Ora. Insyaallah. Iya, baik. Tidak lupa juga sama-sama memanjatkan sanjungan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh pengikutnya termasuk kita hingga yaumul akhir, dan ya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Muhammad. Baik, sudah lama ya Bunda saya nggak sowan di sini ya. Kemarin ketemu terus ditemu kuwuk nek. Ya sudah, bismillah. Ibu, ada yang tahu judul pengajian pagi ini apa? Belum. Masuk judul-judulan. Nah, iya makanya. Ayo, judulnya apa? Masuk nggak ada yang tahu sama sekali? Ya. Baik, kita beri judul Menjadi Keluarga Allah. Nah, kok menjadi keluarga Allah gimana maksudnya? Saya pernah jalan-jalan di daerah Ngodian. Jadi PKO itu ke utara, terus belok ke barat. Itu di selatan jalan ada bangunan yang pucuknya itu salib. Judulnya Gereja Jemaat Keluarga. Bun, jangan keliru, keluarga Allah. Bukan Allah ya. Saya waktu itu ya nggak perhatian gitu. Ya karena memang di imannya orang Nasrani itu Tuhan itu ada 3 ya kan. Jadi Tuhan Bapa, Maryam nggak, Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus. Mulialah namamu di surga. Pada suatu malam, Yesus Kristus berkata kepada Matius. Kok persis ya? Jadi itu judulnya Gereja Jemaat Keluarga Allah. Itu banyak Bu, banyak gereja yang namanya seperti itu, banyak. Jemaat Keluarga Allah itu banyak. Nah, saya kemudian nggak ambil perhatian itu, namanya itu imannya mereka. Tetapi setelah saya belajar lagi dan lagi, ternyata saya ketemu sebuah hadis. Hadis itu bunyinya begini, kalau ada yang tahu boleh nyaut. Bunyinya begini, Nabi bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau mati nih. Jadi hadisnya bunyinya Inna lillahi ahlina minan nas, gitu loh. Jadi Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ahlina, yakni keluarga-keluarga minan nas, dari golongan manusia. Loh, para sahabat waktu itu terus apalagi ini gitu. Biasa sahabat Nabi itu kalau ada
hadis baru ya, Nabi mau memberi sesuatu mesti kaget. Apalagi itu ayat Quran. Sahabat langsung usianya kumpul, apa-apa ditinggal, dengar dulu, catat dan seterusnya. Nah, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Kemudian langsung sahabat nyaut, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ini yang menjadi keluarga Allah? Kemudian Nabi menjawab, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah yang ahli Quran, itu adalah keluarga Allah. Wa khassatuh, bahkan keluarga dekat. Masya Allah, keluarga dekat. Ibu sekalian, ya saya itu merasa dekat ya dengan Bunda Hajah Sita Rosmi, itu sudah rasanya senang, betul kan? Padahal ya bukan keluarga. Kalau saya kepenges, darah saya merah. Kalau beliau darahnya bener po. Aku ler kosong kok nek kudu transfusi le golek nanti. Enggak ada itu di PMI, enggak ada. Masya Allah. Ya. Jadi kita itu baru deket aja udah rasanya Masya Allah. Apalagi benar-benar keluarga dan keluarga deket lagi, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ternyata benar hadis ini. Jadi orang yang menjadi keluarga Allah adalah orang yang ahli Quran. Nah, Bapak Ibu, kalau di gereja itu kan ada, maaf ya, ada patung-patung, betul nggak? Patung Bunda Maria, patung Yesus Kristus sendiri, terus patung para rasul ya, ada Paulus, ada Yohanes, ada ya banyak ya, ada Markus, ada itu banyak. Apa? Saya kan mantan paroki ya. Kalau nggak percaya, mana gitarnya? Tak nyanyikan nanti lagu gereja. Nah, Ibu sekalian, kenapa mereka perlu itu? Ya, kenapa perlu patung itu? Supaya merasa dekat, bisa dilihat, bahkan bisa diraba, bahkan bisa terngiang-ngiang. Ya, coba. Kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mengorbankan darah dan dagingnya untuk umat manusia, untuk domba-domba yang hilang. Jenengan do gelem to dimlekke domba. Jadi begitu. Jadi darah dan dagingnya. Darah itu kemudian setelah itu kan minum anggur kalau mereka. Sama makan roti. Itu seakan-akan mewakili itu. Jadi mereka butuh visualisasi, butuh personifikasi ya. Butuh sesuatu yang wujud gitu. Nah, bagi umat Islam tidak ada. Tidak ada. Tetapi Nabi kemudian bersabda, kalau kalian kepengen Allah itu berkata-kata kepada kalian, maka bacalah Quran. Karena itu firman Allah yang terjaga kemurniannya, terjaga kesuciannya dari campur tangan karangan-karangan manusia. Sementara kitab suci agama lain itu ya
Bahkan itu memang karangannya manusia. Gitu. Karangannya manusia. Nggak ada satupun kitab suci agama ini yang otentik murni. Nah, sementara Quran benar-benar kitab suci yang otentik murni. Ibu sekalian, ini yang harus kita camkan. Kemudian kebalikannya. Tadi gimana? Kalau kamu kepingin Allah itu berkata-kata untuk kita, maka yang kita lakukan adalah baca Al-Quran. Sekarang dibalik. Kalau kamu pengen berkata-kata kepada Allah dan didengar, maka lakukanlah sholat. Karena sholat ini adalah cara komunikasi kita langsung kepada Allah. Nah, ini beda, lagi-lagi beda dengan agama lain. Kenapa orang itu hari Minggu itu ke gereja? Di sana ada prosesi, namanya salah satu prosesinya namanya prosesi pengampunan dosa. Kenapa harus ada prosesi pengampunan dosa? Iya, karena kita atau umat mereka itu nggak bisa langsung. Bisanya lewat pendeta, pastor. Jadi dia ngaku dosanya itu kepada pastor. Kemudian pastor, jadi seperti itu. Konsep Islam tidak seperti itu. Hamba yang paling dekat dengan Allah adalah seorang hamba yang di tengah malam gelap gulita dia bangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian menempelkan dahinya di sajadah dan mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maksudnya apa? Sholat tahajud. Itu kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dan langsung dikatakan tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Begitu juga sholat-sholat yang lain atau ibadah yang lain. Contoh adalah ibadah ketika seseorang berpakaian ihram kemudian melakukan tawaf. Masya Allah. Ya. Atau seseorang yang berihram kemudian wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Bahkan malaikat Allah itu mengerumuni atau bertengger di langit-langit dunia di atas bumi Arafah pada hari tanggal 9 Dzulhijjah. Masya Allah. Itu ibu sekalian. Ya, saya lanjutkan bahwa hadis yang bunyinya tadi inna lillahi ojo kleru meneh wa inna ilaihi rajiun. Ya, inna lillahi ahlina minan nas. Ya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Nabi? Hum ahlul Quran. Mereka adalah yang ahli Quran. Ahlullah wa khosatuh, yakni mereka menjadi keluarga Allah dan keluarga yang dekat. Masya Allah. Nah, ibu sekalian, dilanjutkan lagi pada hadis yang lain. Bahwa nanti ketika semua umat manusia sudah dimasukkan ke tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya, ya, tentu maksudnya adalah yang banyak perbuatan jeleknya akan masuk ke neraka, yang perbuatan baik masuk ke surga. Allahumma amin. Ya. Mudah-mudahan benar-benar ya kita semua ini dimasukkan ke surganya Allah. Allahumma amin. Nah, kalau semua sudah masuk ke surganya Allah, pertanyaan berikutnya terus di mana tempat kita gitu. Nah, di situ kemudian
Keluar perintah Iqra wartaqi. Pernah dengar? Bacalah dan wartaqi. Naiklah. Oh, Masya Allah. Naik itu maksudnya apa? Surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ketika kita bisa membaca, artinya kita akan menaikkan tingkatan surga tempat kita berada. Iqra wartaqi kama turattilu fil Qur'an fil dunya atau fil ardi. Baca ya, baca. Pokoknya kita disuruh membaca aja terus. Baca, begitu baca kita itu naik. Baca naik, baca. Nah, maksudnya baca adalah kita menghafalnya. Ya kalau kita nggak hafal nggak bisa baca. Oh nggak hafal. Nah, seberapa banyak hafalan kita itulah yang menentukan tingkatan kita ada di mana di surganya Allah. Maka tingkatan tertinggi tentu diraih oleh segolongan manusia yang disebut sebagai kelompok tertinggi dari golongan manusia. Siapa mereka? Yakni Nabi dan para Rasul. Nah, tetapi kita semua umat biasa ini akan ma'a syafaratil kiramil baroroh, ya. Ma'a syafaratil kiramil baroroh. Kita boleh berada di tingkatan yang sama dengan Nabi dan para Rasul. Asal kita bisa menghimpun hafalan kita 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Dan Iqra wartaqi, ya. Wartaqi, ya. Ya pakai Q. Irtiqa itu artinya naik. Bacalah Iqra wartaqi, ya. Nah, kama turattilu fil ardi atau fid dunya. Kama turattilu seperti kamu membacanya secara tartil di dunia. Ibu penjenengan sudah pernah ketemu orang yang hafal Quran atau santri-santri yang hafal Quran? Modelnya gimana modelnya? Enggak, modelnya itu loh. Ini loh. Sering umi, betul ya? Sering umi. Sering umi. Kenapa? Karena itu yang namanya murojaah. Murojaah. Ya. Ya. Menjaga hafalan. Nah, menjaga hafalan. Angel we. Ya. Lah angel iki lak nek urung dilakoni. Nek wis dilakoni ya kabeh iki gampang. Sekarang kita praktekkan. Karena apa? Karena penjenengan tahu kata hafiz itu artinya apa? Aslinya artinya apa? Ada yang hafiz. Menjaga. Nah, saya awali dari memahami makna dulu. Hafid itu artinya menjaga. Nah, kita kadang-kadang sudah takut duluan dan reaksi pertamanya angel ini. Ya kan? Adek saiki muni TW, dek STW piye? Sekarang begini, saya tanya, sebetulnya Quran ini turun untuk siapa toh? Untuk siapa?
Ya, anak-anak apa orang tua? Lah ya kok terus tidak muni tewi barang iki lho. Ayo. Loh, dulu Nabi terima wahyu umur berapa? Sama umur 40. Lah kok sing kon ngapal ning putune? Hah? Lah terus bane ngopo? Ayo kita rubah dulu mindsetnya. Yes, kita rubah dulu mindsetnya. Besok mulai sewindu mar'atus salihah kita tambah satu agenda rutin, yakni hafalan Quran. Yes. Yes. Ojo jawab angel meneh lho ya. Kenapa? Kenapa? Semuanya itu ada caranya. Tadi saya mulai dari merubah pemahaman bahwa hafid itu artinya menjaga. Bapak, Ibu di rumah punya sesuatu yang harus dijaga, bukan? Apa contohnya? Suami. Emang suaminya sok bulur kok ini? Ayo dikencang. Maksud saya apa? Saya pernah menghantarkan atau ya punya event yang masuk ke Keraton Bunda, masuk ke museum. Ya melihat-lihat ya agemane ya pokoknya ageman keraton lah zaman sejak Hamengkubuwono yang awal ya, sama kemudian pusaka-pusaka ya, bahkan ya surat-surat opolah macam-macam. Itu contoh yang saya maksud bahwa kita semua itu punya hal yang harus dijaga, betul nggak? Tapi saya pernah di suatu terah tahu ya, kumpulan terah. Mbah, sakniki putune pinten? Wah, piro yo 16 apa piro yo? Jenengan apal jenenge? Wah, wis lali. Itu yang juga saya maksud. Tahu jumlah cucunya berapa tadi? 16. Jenenge lali. Tapi tetap menjaga, bukan? Tetap menjaga. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya ya cucu-cucunya datang bersamaan aja, oh senang, wah yes, gak iya apa-apa lah dijak dolan. Itu statusnya tetap menjaga. Nah, di sini Ibu sekalian, saya ingin merubah yang dimaksud hafid itu tidak kemudian istilahnya apal ndrudil di luar kepala, tangi turu biar yo iso dites wolak-walik yo paham, nggak pernah salah gitu toh. Yang dipahami gitu toh. Angel mesti gitu. Langsung muni angel kuwi mah. Langsung soalnya bayangannya salah. Bayangannya salah. Yang saya Bunda, yang ada di museum itu jumlah barangnya berapa? Jumlahnya saja. Wah, rado, oke banget pokoknya. Ning sing penting museumnya dikunci, itu menjaga, betul tidak? Ini yang saya maksud. Lah, wes. Sekarang sudah berubah sekarang. Nah, makanya yang paling ringan atau paling rendah tingkatannya dari menjaga Al-Quran adalah tilawah rutin setiap hari, sehingga kalau ditanya kamu sudah berapa kali khatam, bisa jawab enggak? Berapa kali? Berapa ya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau orang ditanya sudah berapa kali khatam, nek nggak bisa jawab itu
Saking seringnya atau saking ayo wes ini makanya sekali lagi kalau penjenengan ditanya, oh saya insya Allah ya karena sehari baca 1 juz ya setiap bulan hatam gitu. Itulah anak-anak muda yang punya kelompok namanya ODOJ. Apa yang tahu? Apa? Nah, gini paham. ODOJ, one day one juz. Ya, pokoknya mar'atu sholihah seminggu harus punya gerakan one day one juz. Isimnya angel. Ibu sekalian, ayo. Ada yang masih merasa, ya ampun. Ada yang masih merasa gitu? Ayo. Gini, saya kasih clue. Kalau masih merasa gitu, itu bukan ODOJ, tapi ODHJ. Apa itu? One day half juz. ODHJ, half. 1 hari setengah juz. Setengah juz. Ya. 1 juz itu Quran Mushaf Utsmani itu ada 20 halaman atau 10 lembar. Jadi kalau one day half juz berarti sehari berapa lembar? 5 lembar alias 10 halaman. Berarti tiap habis sholat baca 2 halaman. Isih muni abot. Baca saja, iqra saja. Masih bilang berat? Ayo. Nah, ayo. Us akhirnya kuluping telu. Wah, wes. Aku wis katam. Piye sarane kuluping telu? Ampun ditiru ya, Di. Gitu ya. Masih berat lagi? Kita kok yo terwelu. Dah, Ibu sekalian, dengan pemahaman ini kita sudah termasuk barisan para penjaga Al-Quran. Karena kita selalu membacanya setiap hari dan punya target khatam. Berarti tiap 2 bulan. Syukur ada yang tiap 1 bulan. Para sahabat ada yang setiap bulan itu 2 kali. Berarti sehari baca 2 juz. Bahkan ada yang 10 hari sekali. Berarti membaca sehari berapa? 3 juz. Bahkan ada yang seminggu sekali. Iya, berarti dia itu setiap hari Sabtu mulai membaca Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut An-Nisa apa? Al-Maidah, bar Al-Maidah apa? Al-An'am, bar Al-An'am apa? Al-A'raf terus, Al-Anfal terus, atau terus Yunus terus, Hud terus,
Oh, ngepek iki wes ngepek iki. Wes. Nek nong kelas aku terus lunga aku. Terus ini remedi. Nggak apa-apa. Sudah mulai tertarik untuk menjadi penjaga Quran. Ya, sudah hafal meskipun judulnya, ya toh, nama suratnya. Nggak apa-apa. Ini bagian dari menjaga, Bapak Ibu. Sekali lagi. Akhirnya kata-kata menjaga itu macam-macam. Yon sewu. Di belakang sana ada tulisan kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ini bagian dari menjaga. Begitu. Nanti apalagi penjenengan punya apa? Oh, saya kok terkesan dengan ayat ini. Akhirnya dibikin kaligrafi juga, ditempel. Itu bagian dari menjaga. Ya. Selain yang tadi, membaca, memahami artinya, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian membelanya. Siapa ada yang menistakan Al-Quran, saya jadi pembelanya. Itu semua adalah bagian dari hafizul Quran. Gitu. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Para sahabat, para ulama hafizul Quran itu punya kebiasaan setiap hari Sabtu memulai membaca tadi Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Biasanya hari Sabtu itu sampai dengan surat An-Nas. Ibu sudah mulai tahu ini. Nah. Kemudian hari Ahad dia memulai dari Al-Maidah sampai ini. Iya. Dari tadi kan dijawab Al-Fatihah pertamanya sampai dengan An-Nas. Karena ini ada rumusnya. Kemudian hari berikutnya berarti hari kedua itu mulai dari Al-Maidah sampai surat ke-11, surat Hud. Ya, surat Hud. Oke. Kemudian hari ketiga mulai surat Yunus. Setelah Hud kan Yunus. Maaf. Berarti belum. Berarti si ini dulu. Taubah dulu. Hari kedua sampai Taubah dulu. Kemudian Yunus. Nah, Yunus sampai Bani Israel, yang sebelum Bani Israel. Al-Isra itu surat ke-17, berarti 16-nya surat An-Nahl. Oke? Nah, An-Nahl. Kemudian Bani Israel itu sebelum surat was-sofati sofat. Sebelum as-sofat apa? Syura dulu. Syura, kemudian sofat. Nah, pokoknya tandanya ini. Sebetulnya itu ada istilahnya jembatan keledainya. Nah, tak kasih tahu aja jembatan keledainya, nanti dicari sendiri ya. Fami bisyauqin. Fa, mim, ya, kemudian ba, kemudian shin, kemudian wa-nya itu wasofat tadi. Kemudian qin itu qaf. Jadi surat qaf, Ibu dibuka, surat qaf adalah surat yang ke-50. Nah, surat Qaf itu surat yang ke-50. Itu dibaca pada hari Kamis sampai habis, yakni surat An-Nas.
maka Kamis malam alias malam Jumat itu atau Jumatan itu hari besar karena rata-rata mereka itu khatam membaca 30 juz dalam waktu 1 minggu, 1 pekan, ya. Jadi sepekan 7 hari itu digunakan untuk menghatamkan Quran dengan pembagian tadi itu fami bisyauqin, ya, kin qaf. Jadi itu cuma untuk melafalkan, tapi fa itu artinya Fatihah, ya. Mi itu memnya itu Maidah, ya-nya itu Yunus, ya. Terus B-nya itu Bani Israel, Al-Isra, ya. Kemudian shin-nya itu shin-nya itu Syura, Asyura, ya. Kemudian wasafat, as-safat, kemudian qaf, surat qaf sampai habis. Ya. Fami bisyauqin itu bahasa Arab. Kalau terjemahan Indonesianya, fami bisyauqin sendiri, terjemahan Indonesianya itu artinya ini loh. Fami itu artinya lisanku ini loh, tutukku ini loh. Bisyauqin itu kangen banget. Ini lisan ini rindu banget, rindu apa? Rindu dremimil tadi itu loh. Membaca Quran. Masya Allah. Jadi mereka para penghafal Quran, ya, para penjaga Quran itu memang seperti itu yang terjadi. Lidahnya, lisannya, ya, tutuknya itu, ya. Makanya kalau kita sudah tahu begini, ini lisan, aduh sayang banget kalau dipakai untuk yang aneh-aneh, apalagi yang kemudian menghasilkan dosa. Maaf. Nah, dosa itu biasanya diawali dari kalimat jeng tak kandani ini ngojo ngomong. Kira-kira omong apa ora? Padahal sebenarnya tak kandani yang ngomong. Ning soalnya dewe ya terus kok tak kandani ya ngomong. Terus untuk estafet jadinya. Sayang banget, sayang. Ya, apalagi sing jeneng ngomong kok gampang misuh ki apa? Misuh. Oh, Rama Inggil. Misuh ki nek regep ya lho. Oh, misuh lho. Oh, gitu ya. Ya, misuh ya Allah. Wong kok gampang menmisuh ya Allah. Masya Allah. Oke ya. Udah clear sekarang? Udah nggak angel lagi? Udah nggak berat? Ibu, saya ketika ya saya awalnya juga sama dengan penjenengan. Tapi ketika waktu itu kemudian mencoba, ternyata bisa. Kalau nanti Maratus Solihah mau nyoba, sehari semalam saja kita bikin event, Bunda, di mana? Seperti waktu zaman almarhum masih dulu kita latihan sholat itu, kita nginep semalam di mana itu, ya, monggo mau di Tawangmangu atau mau di Batu Raden atau insya Allah ya. Nanti kita membuktikan sama-sama bahwa dalam sehari semalam itu penjenengan bisa hafal 1 juz. Masuk wis to buktekno. Kami punya namanya LBQ, liburan bersama Quran, di rumah tahfiz kami Nur Hidayah. Itu dalam waktu sehari semalam seperti itu. Jadi biasanya masuknya hari Sabtu pagi atau Jumat malam, kemudian Sabtu full sampai malam Ahad, kemudian Ahad pagi, itu istilahnya habis-habisan. Ayo yang belum selesai 1 juz harus selesai. Itu bisa. Benar-benar bisa. Ini ajaib. Ajaib. Kalau mau, ayo. Kalau perlu pas peringatan Seminggu Maratus Solihah.
Masya Allah. Nanti insya Allah kita siapkan dengan tim kami, instruktur, insya Allah. Kok bisa sih? Saya bocori sekarang, saya bocori. Penjenengan sudah hafal, yang paling hafal luar kepala itu surat apa contohnya? Jadi, oke ya, saya mau mempraktekkan kul ya toh? Nah, ya walaupun amin. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini apa kul? Tak lompati sedikit. Qul ara'aitum in ahlakani Allah. Terus. Nah, itu sudah hafal. Qul huwar rahmanu amanna. Terus. Itu sudah hafal. Itu yang saya maksud. Jadi kata kul itu berapa ratus kali dicantumkan dalam Quran. Penjenengan kan sudah hafal. Jadi nanti kalau ada ayat yang awalnya kul, rodok nyicil loh. Nah, terus kul wallahu ahad. Ngimami lali yo. Kul wallahu ahad. Ya nggak apa-apa, boleh. Oke. Jadi ibu sekalian, saya kasih tahu, catat ini angkanya. 93% ya kata-kata di dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Hanya 7% yang katanya itu tunggal dan tidak pernah diulang. Coba. Jadi angel nonggo endi. Oke, nggak ada yang sulit. Karena 93% itu ulangan. Udah. Wes, insya Allah kalau penjenengan mantep kita program itu. Ya. Cuma supaya tidak mengganggu, misalnya nanti ada acaranya katakanlah grand apa namanya? Grand Milad, sewindu mar'atus sholihah. Misalnya acaranya banyak, monggo untuk yang program hafalan ini mau diberi waktu berapa? Saya fleksibel aja. Tapi kalau mau mentarget 1 juz, kasih waktu sehari semalam. Jadi acaranya lainnya ditambah hari lagi. Jadi misalnya berapa hari di mana? Jadi yang sehari semalam khusus untuk apa? Tapi misalnya enggak Ustaz, ini aja deh. Pokoknya sehari full aja, mulai dari baca subuh sampai isya menjelang tidur, enggak apa-apa. Dan saya yakin ada kok yang nanti mampu tetap 1 juz. Karena waktu program kami, saya waktu itu mengikutinya di Bogor, di Pondok Insan Kamil di Cilember itu Bogor. Itu teman saya itu 1 hari itu bisa ada yang store 36 halaman. Berarti berapa itu? Wah, hampir 2 juz ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak usah takut, ada triknya, ada caranya. Ya, gitu ya. Nah, terakhir ini jam berapa? Saya nggak kroso kalau sudah ngomong. Oh, ya wes berarti rampung. Iya, saya harus naik ke Karangmojo, Gunung Kidul. Ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita praktekkan. Betapa menghafal itu mudah sekali. Ibu-ibu hafal 1 ayat dan itu udah otomatis 32 ayat berikutnya hafal. Kenapa?
Karena ayatnya sama. Apa itu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu surat Ar-Rahman, satu ayat diulang berapa? 31 kali. Oke? Nah, kemudian nanti ada ayat lain yang bunyinya mirip. Fabi ayyi ala rabbikuma tatamaro. Ada. Betul ya, Bun? Betul. Jadi mudah. Oke? Mudah. Nah, sekarang ada ayat yang diulang 10 kali. Sama persis. Surat apa? Wal mursalati urfa wal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa wal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'atuna lawaqi' fa idza an-nujumu tumisat wa idza as-sama'u furijat wa idza al-jibalu nusifat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wailul yauma idzil lil mukadzibin. Itu ayat diulang 10 kali. Pripun Bunda? Saya kan masih belajar banyak. Masih terpengung-pengung. Dokter boleh tanya. Ji, monggo. Saya masih awal TK. Nah, itu gimana? Sesi pertanyaan. Ya sudah, berarti sekarang sesi pertanyaan aja. Gak apa-apa. Ini salah satu contoh praktek, ya. Quran itu yang paling gampang talaqi. Talaqi. Apa artinya talaqi? Talaqi artinya murid ketemu guru, terus melihat gurunya, dengerin, perhatikan, terus nirukan. Terus guru mengatakan, ya benar-benar. Wah, terus diulang-ulang. Jadi cucu saya yang masih umur 2 tahun, dia melafalkan, entah lafalnya seperti apa, tapi pasti saya akan mengatakan, ya bagus, bagus. Bi'ela ilamanilahim, mesti bagus. Karena memang bisanya baru begitu. Dan pada waktu dia nggak cadel lagi, pasti benar. Gitu. Jadi tidak usah takut. Bahkan kalau ibu-ibu merasa, oh saya ini tajwidnya masih belepotan, enggak. Yang penting talaki. Talaki itu ketemu guru, dengar, terus nyoba, gurunya mengatakan, benar, lanjutkan. Ya. Gitu. Nah, nanti tekniknya pertama kali, misalnya mau hafalan, surat apa tadi, baca dulu. Gurunya, oh iya wis benar, lanjutkan. Wow, dia baru terus begitu sudah merasa hafal, setor. Itu tekniknya. Gampang sekali. Insya Allah bisa ya, dalam sehari semalam 1 juz, insya Allah bisa. Baik, saya kira demikian. Pertanyaan pertama tadi tentang pokoknya TK, grodal, gratul, plegak, plegu, apa meneh? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena yang penting eager, semangat. Semangat bisa, insya Allah jadi. Oke. Terus tadi mau tanya apa yang tadi? Nggak apa-apa. Pokoknya kalau ibu mantap, misalnya nih, tadi kan saya tanya, yang paling dihafal apa? Tribul tadi katanya. Nggak apa-apa. Saya cuma punya maksud begini. Satu halaman dari Quran itu bisa dibagi menjadi 3, bisa dibagi menjadi 4, bisa dibagi menjadi 5. Ibu-ibu perhatikan, satu Quran itu tiap halaman pasti 15 baris. Oke? 15 baris. Kul itu 3 baris, kul itu. Inna atau ina 3 baris, idza 3 baris, li'ila 3 baris, ya wal asri 3 baris. Maksud saya, penjenengan nanti itu boleh ngapalkan 3 baris dari suatu halaman terus disetor, boleh. Wes tak bocori, penak toh? Penak.
Makanya tadi saya matur surat Al-Mulk itu penjenengan hafalkan 3 baris terus setor dulu 3 baris boleh. Iya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu 3 baris loh. Wis setorkan. Gak apa-apa. Gitu caranya. Wah, ndak mengono aku ya iso. Itu yang saya tunggu kata-kata itu. Ya memang iso. Oh, ini ora sik so ning rak piye? Ning rak piye? Mosok nah itu kon piye? Dah, mosok piye? Karena begini. Ini tadi yang sudah setor tadi, meskipun tadi belas belum bisa belas, tapi terus dia coba, terus dia setor terus bisa. Waktu dia setor terus bisa itu namanya apa? Hafal sudah. Ya namanya hafal. Wong sudah setor dan bisa. Betul tidak? Haning rak, yalah haning apa meneh? Nah, haning rak sesuk terus lali. Oh, kowe ngono ya. Maksudnya sesuk terus lali. Maksudnya piye maksudnya? Ono iso ki apa ndrudil ora dites iso dan seterusnya. Ini lagi-lagi yang mau saya betulkan pemahamannya. Saya itu kuliah di kedokteran 6 tahun. S2-nya 3 tahun, spesialisnya 4 tahun, konsultannya itu 2 tahun. Pirang tahun gue? Itu nek dites rumus-rumus biokimiawi yo lali ya. Neng ijazah dokter saya kan tidak dicabut, betul nggak? Dan ketika saya praktek dokter kan saya tetap bisa ngobati, betul nggak? Jadi haning apa meneh mau? Wes, pokoknya 3 baris ngebaca diulang-ulang terus Ustaz saya store, oke, sini apa? Ini 3 baris nih. Tak dengarkan. Oh betul, ya sudah. Berarti dia hafal. Harmoni haning ngomong meneh. Haning sesuk lali. Ya dimurojaah dibaca lagi. Lali itu artinya kita saling rindu terhadap Quran. Quran rindu kita juga rindu Quran. Tidak ada hebatnya orang yang hafal dan selamanya tidak lagi membaca. Tidak ada hebatnya. Saya sok-sok begini loh. Misalnya ini, umumnya kan kalau acara walimahan ada tembang kenangan, ya kan? Nah, misalnya nyanyi, seseorang yang tahu-tahu ditunjuk pokoknya kudu menyumbangkan suara gitu ya. Nah, misalnya nih dia tiba-tiba nyanyi apa aku udah iso kabeh nek lagu. Ada lagu apa? Ya toh? Memang enak betul. Nuansa bening itu luar biasa. Ya. Enak. Nuansa bening. Terus gini, kamu kok masih apa ya? Iya, padahal udah berapa tahun ya nggak nyanyi. Nah, kalau lagu bolehlah bangga, oke? Tapi kalau Quran nggak boleh bangga. Karena Quran itu artinya qara'a. Qara'a itu artinya diucapkan. Jadi mau hafal, mau nggak hafal, harus diulang, harus diucapkan. Oke? Jadi yang
Haning mau. Nggak usah alasan. Pokoknya ketika penjenengan setor dan Ustadz ridho atas setoran, berarti penjenengan sudah hafal. Dan setelah itu kewajiban dengan membaca lagi dan membaca lagi. Nggak usah mikir, aku inget lali, nggak usah nantang-nantang, coba aku Tyson. Nggak usah. Oke? Clear ya sekarang ya? Jadi insya Allah bisa? Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Oke, Ibu sekalian, tampaknya kita tidak bisa berdiskusi panjang. Tanya jawabnya dicukupkan, gitu. Karena saya harus naik ke Karangmojo. Takut nanti telat di jalan. Kita berdoa bersama-sama, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, berkahilah kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Berkahilah majelis mar'atus salihah ya Allah, ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Semoga amal kebaikan serta kebaikan dari Allah dan kita bisa paham atas segala yang sudah disampaikan. Matur nuwun sangat. Ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang mau dengan Dr. Sakiran, kami